Bapak, Ibu sekalian dan jamaah sekalian, satu pertanyaan, tasik semangat nggih? Leres, saestu? Nah, berarti masih satu pemateri malih, satu materi lagi, yaitu nanti disampaikan oleh Imamul Muslimin dari Jamaah Muslimin Ai Hizbullah sampai jam 11.30. Tasik kiat? Insya Allah masih semangat. Alhamdulillah, beliau adalah ustadz saya, pembina saya. Tatkala saya, kami masih nggak tahu apa-apa dibina sampai bisa naik di panggung ini ya. Beliau adalah imam kami dari Jamaah Muslimin yang kami taati, yang kami patuhi dengan menurut kemampuan kami. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada beliau Syekh Dr. Andes Ustadz Yakhshallah Mansur, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti ditutup beserta doa pamungkasnya. Monggo untuk semua jamaah untuk berkonsentrasi lebih, karena akan disampaikan lebih detail kembali. Kula ngatus mawon nggih. Salipun nek lungguh ora ketok. Wonge cilik cendhek, wis cilik cendhek. Ning biasane wong cendhek niku pikirane dawa, Bu. Dene wong sing pikirane luwih dawa. Lho, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Fadil, kalau wau wakil taibadal saking Bapak Kepala Desa. Mboten badal golat, mboten. Ning insyaallah badal kul min kul. Mugi-mugi kemawon. Ngerti mboten badal? Ora ngerti ra apa ini nahwu kok nggih. Nah, mugi-mugi kemawon nggih. Mboten badal istimal, mboten. Mboten badal ba'at mingkul. Napa meneh badal gholat. Badal gholat niku ganti sing kliru. Nah, wau kliru napa mboten? Mboten. Nah niku jenenge badal kul min kul. Jenengane padha kali Bapak kula Muhammad Fadil, nggih. Alhamdulillah. Dumateng panjenenganipun para alim ulama wabil khusus ingkang sampun maringi ngertos mboten basa Jawi? Sing ora ngerti bojo kula ora ngerti. Wong bojo kula niku BA, Betawi asli. Bapak-bapak, khususipun kalau wau panjenenganipun Ustadz Abdul Hidayat Seroji, Ustadz Agus Darmaji, lan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing pengaosan Tablek Akbar punika.
Sing tablik akbar kok sing teko mung sithik. Nah, niki mboten soal sing rawuh ning tablikipun. Insyaallah sedaya tablik niku akbar, nggih. Senaosa mungkin ingkang rawuh namung sekedhik. Kenapa? Keranten menapa? Keranten tablik niku bagian saking perintah Al-Qur'an. Nah, perintah Al-Qur'an niku gede napa sangat gede? Agung. Nah, tablik niku akbar. Keranten Allah ngendika wa baligh, bolak-balik teng Quran. Rajeng Rasulullah ngendika balighu anni walau ayah lan seterusipun. Alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini, nah niki penake teng Indonesia. Kula nate teng pundi nggih, luar negeri Pakistan apa pundi. Niku anggar siji panggenan niku beda kali panggenan lain bahasane. Ning nek teng Indonesia niki Masya Allah. Mulai saking Aceh, mila ngantos dini Papua, angger bahasa Indonesia mesti ngerti kabeh. Ini kelebihan, maka salah seorang dari mereka mengatakan bersyukurlah Anda di Indonesia mempunyai bahasa persatuan yaitu Indonesia. Di Arab pun juga tidak begitu. Antara dialek satu dengan satu yang lain itu bisa beda-beda. Tetapi di Indonesia alhamdulillah punya bahasa persatuan Indonesia. Saya berceramah dari Sabang sampai Merauke asal menggunakan bahasa Indonesia mesti insya Allah paham semuanya. Nah, inilah kebahagiaan kita menjadi bangsa Indonesia. Nah, memang benar ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hidayat Seroji tadi. Ini memang judulnya hebat. Ini judul disertasi. Ya, merajut ukhuwah Islamiyah dalam hidup berjamaah untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nanti coba akan kita bahas ya sampai waktunya habis. Nah, waktunya habis itu kalau sudah diingatkan oleh Amir Majlis. Ini namanya mujahidin. Tapi karena dulu bapaknya baiat dalam jamaah muslimin ditambahi mujahidin baiat. Ini dulu murid saya yang paling terus dhewe. Ning sakniki alhamdulillah lho kula mboten nyangka. Nah, dados kalau wau. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur. Syukur itu menurut Imam Al-Ghazali, ini pembukaan nih. Ada 3. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, unsur dari syukur itu adalah al-ilmu. 1. Yang kedua, al-hal. Nanti bisa dilihat di jilid 2 insya Allah. Di Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua apa tadi Bu? Hal. Nah, yang ketiga amal. Jadi rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Yang kedua adalah hal. Dan yang ketiga adalah amal. Ilmu menurut beliau, orang dikatakan bersyukur apabila dia tahu bahwasanya nikmat tadi datang dari yang memberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat berkumpul di sini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena kita punya kesempatan, bukan, semata-mata karena
Allah. Nah, ini syukur yang pertama yaitu ilmu meyakini kalau nikmat tadi datang dari Allah. Itu yang. Nah, yang kedua hal, kata beliau ini dahsyat sekali. Orang dikatakan bersyukur ketika menerima nikmat tadi dengan senang dan bahagia. Jadi berapapun nikmat, bentuk apapun nikmat yang kita terima, hendaknya kita terima dengan apa Pak? Senang dan bahagia. Hanya kadang-kadang kita ini bahagianya ngukur diri kita sendiri. Misalnya orang dagang, enten sing dagang mriki. Umpami enten dinten niki lah modal 50.000. Dapat bati, ngerti bati? Untung. Nah, 5 rupiah. Jadi hari itu dia dapat penghasilan 55.000. Lah, awang bati kok mung sakmene. Itu bukan syukur. Syukur itu alhamdulillah isih bati. Loh. Cobi Mbak Bu, ngerti Mbak Bu? Mbak Bu itu bahasa Semarang tuh. Mbak Bu itu tadi kenapa nggih? Impas. Loh. Impas pun dunya disyukuri, untung dagangan ora entek, ora ilang. Lah. Jadi mari kita terima semua nikmat ini dengan apa? Syukur. Dengan bahagia. Nah, agama ini seharusnya membahagiakan. Memang tujuan agama diturunkan untuk membahagiakan manusia. Apabila kita sedih, kembali pada agama. Sampai ada buku yang terkenal, La Tahzan. Loh, itu judulnya singkat. La Tahzan, jangan sedih. Loh, karena apa? Nikmat yang kita terima mesti lebih banyak daripada nikmat yang kita perlukan. Mesti lebih banyak lagi. Tidak bisa dihitung. Ya kata sekolah wah ceritanya Ustaz Ahi. Loh, anake nakal kabeh. Loh, sing loro niku lumayan kula gadah rencang niku. Zaman kabeh riyen anake loro. Sing lanang mati kentir, ngerti kentir? Loh, umblok hilang no. Nah, sing wedok edan. Tak lah niki. Nah, lah ini tak saya lumayan. Loh, ditangkep ambek ke polisi lumayan. Mboten napa? Wedhus. Lho ta ya? Lha coba jenengan mana wedhus ngaten pripun? Lah ini lumayan lah tinimbang kowe dadi wedhus to nak kan ngoten. Lho niki. Enten bocah sekolah. Nah, rencange selawe mboten perwara kok ora 25 ya. Nah, ranking selawe balik ditukok niki rapot ibu kula ranking selawe. Lho, kancamu pira? Selawe. Ulah goblokmu. Lho. Kedhe kan ngoten. Alhamdulillah nak kowe ora ditokke. Lho. Jadi harus syukur terus. Itu bahagia. Ya itu yang kedua. Nah, dene yang ketiga amal. Menggunakan nikmat tadi sesuai dengan yang memberi nikmat. Itulah namanya syukur. Jadi ada berapa tadi rukunnya? 3 ya. 1 apa? Ilmu. 2 apa? Hal. 3 apa? Amal. Nah, dari semua nikmat itu tadi, seandainya ya kita hitung-hitung. Alhamdulillah kita punya nikmat yang diberikan oleh Allah berupa akal. Nah, dengan mensyukuri akal itulah nanti akal kita akan ditambah. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim, tujuan orang menuntut ilmu adalah mensyukuri nikmat akal. Menjenengan waos melihat tentang bagian awal-awal tentang niat untuk mencari ilmu.
adalah apa? Mensyukuri akal kita. Nah, mensyukuri akal caranya adalah dengan menuntut ilmu. Maka benar tadi. Harusnya ini taklim tidak hanya apa? Tahun sekali. Ning napa? Bendino yojo. Wong nate yang saking senenge ngaji, tum ngadep matur jumadeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mbok nek ngaji iki ben binten aja. Lho, keranten apa? Sedaya pun apa mawon nek kakean. Lho. Pinten kita nek kakean pinten. Kan dadose mboten sae. Senaosa ilmu ning nek kakean yo rape. Toya niku lho toya. Jenengan kan perlu toya. Ning nek kakean toya dadine napa? Banjir to? Lho. Latu niku lho latu, ngerti latu? Latu apa yo? Lah, ini basa krama Inggil, latu napa? Api. Lho. Uang mesti perlu api, terutama yang rokok, perlu nggak ada? Neng kokean, loh. Nah, mulang nih dapat pendukung walinya. Ya, jadi itu. Jadi itulah mensyukuri nikmat akal dengan taklim. Nah, yang pertama, alhamdulillah tadi taklim ini isinya memang masya Allah macam-macam. Mulai dari masalah Palestina, ini harus kita paham. Masalah psikologi, tadi dari Ustadz Agus. Beliau memang sarjana psikologi dari UGM. Nah, kemudian tadi dari Ustadz Ahi, soal masalah masya Allah. Nah, Palestina akan saya ulang lagi. Ya, di depan saya ini ada dua bendera. Satu bendera apa nih? Palestina. Lah. Yang ini bendera apa? Indonesia. Nah, bendera Indonesia yang sederhana ini, kalau kita dulu belajar civic, ini pemakai pertama adalah Kerajaan Kediri. Jadi yang menciptakan, yang memakai bendera Indonesia pertama, nanti bisa dilihat ya sejarah, saya bertanggung jawab. Dipakai oleh Kediri. Kerajaan apa? Kediri. Nah, kerajaan Kediri kemudian diturunkan kepada kerajaan Majapahit. Jadi Kediri dulu baru apa? Majapahit. Dan ini terus dipakai oleh para pemuda. Ketika Kongres Pemuda pertama tahun 1928, mereka memakai bendera ini. Dan akhirnya dilarang oleh pemerintah Belanda. Ketika kemudian dan peperangan-peperangan lain, perang Diponegoro itu sudah menggunakan bendera merah putih. Perang Diponegoro itu pada dalam untuk bagaimana syariat Islam bisa berlaku di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Itu kalau kita lihat sejarah. Kemudian juga di Aceh, itu juga sudah memakai bendera merah putih. Kemudian di Bone Makassar sudah memakai bendera merah putih. Akhirnya apa? Indonesia ketika merdeka menggunakan bendera apa? Merah putih. Bahkan para ulama, para founding father dan mother, mothernya nanti Mary ya. Nah, para pendahulu negeri kita, baik yang ibu maupun bapak, memilih ini karena mereka merupakan Muslim. Itu ternyata berasal dari hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa mereka memilih bendera merah putih? Karena saya nggak hafal hadisnya, tak wacakan hadisnya. Yang menjadi inspirasi para ulama kita menggunakan bendera merah putih. Innallaha zawali al-ardo. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa atani kanzaini al-ahmar wal abyad. Rawahu Muslim. Ini yang menjadi inspirasi mereka. Nah, enggak ada di makalah, ini jangan dicari ya, enggak ada Bu.
Ya, itu. Nanti kita bahas sendiri. Nah, jadi saya diberi oleh Allah, kata Rasulullah, dua gudang yang warnanya merah dan putih. Nah, jadilah bendera ini. Nah, merah artinya apa? Berani. Putih artinya apa? Nah, udah selesai bendera. Sekarang ganti. Nah, saya duduk ya. Kemudian tetap kelihatan yang di belakang. Nah, ya. Nah, bendera ini pun lihat soal warnanya. Lah, sama. Bahkan tidak ada negara, bendera yang dipakai oleh dua negara, bahkan tiga, yang warnanya seperti bendera Indonesia. Yang pertama Indonesia jelas, yang kedua Monaco. Kalau Monaco persis, yaitu merah putih. Yang dibalik mana? Polandia. Lah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya bendera ini. Nah, kalau ini sama. Lah, ada merah dan ada putih. Tetapi ada hitam dan ada apa? Birunya. Kenapa hitam? Loh, ini bendera hitam ini adalah dipakai ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Beliau menggunakan bendera apa? Hitam. Nah, saya tidak berani begitu menerjemahkan. Insya Allah merah putih sama. Nah, kenapa pakai biru? Ini pakai hijau. Ini menurut sejarahnya karena mereka orang Palestina mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian melahirkan dinasti Fatimiyah. Dalam rangka itulah, bukan yang Syiah ya, mereka membuat bendera semacam ini. Palestina, Masya Allah, negara yang pendukung pertama Indonesia. Ketika negara lain belum mau mengakui, karena apa? Sebuah negara itu mesti syarat utamanya 3. 1 ada daerah, wilayah. 2 ada bangsa. Yang ketiga ada kedaulatan. Punya 2 ini, tapi ibu-ibu, antuk mboten iki Bu? Iki ngaji apa pelajaran PMP dong maknanya. Ya. Nah, itu Indonesia sudah punya wilayah ditetapkan oleh para famili, yaitu wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Majapahit, mulai Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia juga begitu, yang terdiri berbagai macam, itu jadikan satu. Nah, walaupun itu, tapi kalau ada yang mengakui, tidak ada yang mengakui, ora dadi. Harus ada yang mengakui. Banyak loh negara-negara yang wilayah sudah ada. Seperti Serbia. Itu sampai sekarang belum bisa jadi negara. Karena tidak diakui. Bangsanya ada, wilayahnya ada. Tidak jadi negara khusus. Tapi Indonesia. Maka Presiden Soekarno kemudian mengutus beberapa ulama, saya katakan, yaitu ini, untuk bisa mengadakan pendekatan ke negara-negara di Timur Tengah. Ketika disampaikan itu kepada orang Palestina, bisa mengatakan, udah kita akui Indonesia merdeka. Nah, kemudian ada negara-negara Timur Tengah mengakuinya. Kalau Palestina tidak mengakui, mungkin kita belum merdeka. Bahkan tidak hanya itu, salah seorang miliarder mereka ada yang gunakan seluruh uang yang ada di bank, ambil itu untuk membiayai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu soal Palestina. Nah, soal tadi manusia, ya sudah fitrah, saya kira enggak saya ulangi lagi. Nah, soal kesatuan. Memang para ikhwan semuanya dan akhwat, ada orang sering tanya begini, Ustaz, lebih senang dipanggil imam atau lebih senang dipanggil ustadz? Saya jawab ustadz. Lah kenapa? Karena memang jadi imam itu berat. Maka seharusnya tidak ada orang berebutan jadi imam.
Tapi ya karena mungkin sudah takdir Allah, saya yang harus jadi, ya sudah saya terima. Bagi yang memang mau menerima. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan tidak ada. Saya waktu di Filipina, bapak-bapak ditanya, setelah mengislamkan beberapa orang, puluhan orang dari agama Katolik kemudian menjadi agama Islam. Dan bertanya, kamu ini dalam bahasa Inggris, apakah imam untuk Indonesia? Apa imam untuk seluruh dunia? Nah, saya jelaskan, rasanya imam-imam untuk umat Islam itu tidak dibatasi oleh wilayah dan seterusnya. Maka saya sampaikan, ya saya ini telah diangkat oleh sebagian orang untuk menjadi imam di seluruh dunia. Apa yang mereka katakan? Ini yang saya cari. Karena setelah saya dulunya pada waktu beragama Katolik, saya punya yang namanya paus. Paus itu menjadi pimpinan orang Nasrani, orang Kristen, Katolik ya, seluruh dunia. Nah, setelah saya jadi Islam, siapa yang harus membimbing, mengarahkan saya dan seterusnya? Nah, itulah yang akhirnya mereka kemudian baiat kepada saya. Itulah para ikhwan semuanya. Jadi kalau misalnya disuruh milih, boleh milih ya. Itulah saya jadi makmum sajalah. Karena apa? Imam ini pertanggungjawabannya tidak hanya kepada DPR, tidak hanya kepada MPR, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian para ikhwan semuanya. Dengan kita mengangkat imam, itulah wujud kehidupan berjamaah. Karena apa? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sholat, loh ya, itu dikatakan sholat berjamaah kalau ada imamnya, walaupun bareng ning ra ono imame, loh ya tidak dikatakan sholat berjamaah. Ada yang mimpin dari belakang, takbir, no bareng lho iki, bareng ngonten Al-Fatihah, no bareng ngono ruko bareng. Neng sing ngomando saking wingking sujud. Akhirnya salam, assalamualaikum. Salat jamaah mboten lah. Jadi kehidupan umat Islam itu sebetulnya sudah kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan berjamaah, yaitu sholat. Udah sederhana. Loh sakniki Bapak dan Ibu. Nah, nek ajeng jadi imam niku disik-disikan rebutan napa dijok-jokke. Nah, jok-jokke toh. Dan ini dia seperti saya dulu waktu mau dipilih jadi imam. Kan kandidatnya ada 4. Loh, termasuk beliau nih mungkin yang ngejoki saya nih beliau nih. Nah, ya akhirnya saya terima. Yang ada yang dari Palestina, ada bahkan yang dari Indonesia, ya birokrat dan seterusnya lah. Karena jamaah yang menyebar di mana-mana. Ya akhirnya ada yang dari konglomerat. Lah saya, apa modal saya? Orang duwe apa-apa. Wangi cilik, lah gering sisan. Nah, dulu saya jadi imam ini nggak segemuk ini loh. Sekarang ini sudah kelihatan gemuk ini. Walaupun masih tukang urus. Nah, ya sudahlah. Beliau ngulurkan tangan kepada saya. Bayak tukang imam sudah selesai. Seperti orang sholat tadi nggak ada yang rebutan. Lah, tetapi kalau sudah diajokke, ya kudu gelem. Nek melayu radati sholat Jumat kan ngonten. Lah itu. Insya Allah dengan kita berjamaah akan wujud ukhuwah Islamiyah. Nah, saya niki diwao sarang-sarang punapa Islam ini. Pun makalah dah. Nah, monggo sarang-sarang dipun maos, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingkang wonten judul mriki, lah ingkang dipun sebut wonten ayat punika enten pinten? Coba jenengan hitung. Sing disebut teng mriki data dipun gathukaken dening ayat kalian ayat niki digathuke ngoten nggih. Enten pinten? Apa malah semuanya ada? Ayo, ada dua menurut hitungan saya. Pertama adalah ikhwah. Nah, yang kedua la'allakum turhamun. Nah, dua ini saja nanti yang akan saya jelaskan. Walaupun ini tinggal 1/4 jam sebelum dia maju ke depan. Ya. Nah, ikhwah. Apa sih yang disebut ikhwah? Seperti tadi disampaikan Ustaz Tahi. Ikhwah itu arti aslinya persamaan. Angger podo niku jenenge ikhwah dalam bahasa Arab. Lah kakak adik kok disebut ya karena memang podo sama. Nah orang Islam ini kan akeh padane nopo akeh bedane. Kalau tang boleh orang Islam niki kata padane, kata sing podo, nopo kata sing beda? Si podo. Cobi sholat subuh. Nah, niate podo. Lah takbire podo mboten? Podo. Fatihae, amine, nah ruku'e, sujude, sing ra podo mung kunut. Loh, sing wong NU ngagem kunut, sing wong Muhammadiyah mboten ngagem kunut. Lah kok sing dibahas kunut kok. Ya ora entek. Ya sing padha mawon. Lah ini lebih banyak persamaannya daripada bedanya. Maka para ulama menyatakan sing agem, sing arep nganggo kunut silakan ya wong ana dalile kok. Nah, sing ora kunut ya ora apa-apa ya ana dalile kok. Nah ini tiang Islam niku langkung kathah padane tinimbang napa bedane. Nah, tengene Al-Qur'an kata akhun sing artine padha kala wau jamakipun kalih. Nah, jamak kasra nek kita belajar ilmu nahwu tengene alfiyah. Nah, ada yang berbentuk ikhwah, ada yang berbentuk ikhwan. Loh. Sing ikhwan punika bentuk jamak sing ora ana hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan darah. Itu disebut ikhwan. Kados kula kalih panjenengan. Bapak ibune beda napa mboten? Padha Ustaz, mboten. Nabi Adam mboten nonton. Nah, niki kadosipun sing bapake ibune kalih kula sing mboten enten. Lah niku ikhwan punika kagem menggambarkan kalau itu persaudaraan beda keturunan. Contoh, nah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Surah napa? At-Taubah. Fa in tabu, maka jika mereka itu tobat.
wa aqamus shalah, dan mereka itu mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu saudara kamu dalam agama. Karena memang realitanya orang beragama Islam ini keturunannya berbeda-beda. Dene, ngerti dene? Ada podo, ada bahasa Jogja. Dene. Kalau Allah menggambarkan persaudaraan yang satu kandung, itu menggunakan kata ikhwah. Nah, seperti Allah ketika menjelaskan soal mawaris, rata-rata menggunakan kata ikhwah. Dengan surat Yusuf misalipun, Allah Subhanahu wa taala ngendika, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf pinten Bu? Pinten Bu? 11. Nggih. Mula anake Nabi Yakub niku sedaya pinten? 12. 12 inilah yang disebut dengan Bani Israel, yang tadi antara lain menurunkan orang Yahudi dan orang Palestina sebetulnya. Nah, jadi itu. Nah, ini Allah menggambarkan laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, karena memang masih satu keturunan, yaitu kita kembalikan pada Nabi Yakub, maka menggunakan kata apa tadi? Ikhwah. Nah, yang hebat yang perlu kita perhatikan, hanya satu Allah menggambarkan persaudaraan yang tidak ada hubungan darah langsung. Satu saja yang dipakai dengan kata ikhwah, yaitu pada surah Al-Hujurat yang sedang kita bahas ini. Nah, dan innamal mu'minuna ikhwah. Harusnya kalau kita ngikuti aturan tafsir yang umum, harusnya begini. Innamal mu'minuna ikhwan. Kan gitu. Quran palsu nih. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bukan hanya ikhwan, tetapi ikhwah. Loh, artinya apa? Ini mengisyaratkan kita orang beriman ini dalam bersaudara itu hendaknya benar-benar rapat, benar-benar kuat, jangan sampai terjadi kerenggangan sehingga perlu dirajut. Nah, karena apa? Kita di samping sama-sama beriman, seakan-akan kita ini adalah apa? Bersaudara, satu kandung. Maka sebetulnya tidak pantas kalau antar umat Islam yang ikhwah ini kok regedukan. Ngerti regedukan? Apa? Wah, regedukan. Jadi karena kelompok ini memakai pakaian ini, kelompok akhirnya jadi ribut. Nggak perlu. Itu urusan dunia. Ya, maka sampai-sampai ada seorang ulama ini dalam kitab tafsir Al-Manar sebutkan, orang Islam ini sebetulnya bersatu kok. Hanya biasanya yang mengganggu. Yang mengganggu kesatuan umat Islam apa? Ada 4. Mudah-mudahan tidak jadi sini. Pertama siasah, masalah politik. Yang kedua masalah madhab. Nah, yang ketiga masalah asobiyah. Yang ketiga, yang keempat, ijabu kulli ra'yin bi ra'yi, orang bangga dengan pendapatnya. Ini yang kadang-kadang mengganggu persaudaraan umat Islam. Apabila masuk dalam urusan politik, nah kemudian masuk dalam bidang mazhab, kemudian masuk bidang asobiyah, kesukuan dan pendapat. Oleh karena itu jangan sampai politik membuat kita bermusuhan, berpecah belah.
Silakan. Mriki enten kadosipun. Sing P3 enten, sing PKB enten, sing PDI enten mboten? Enten. Loh, sing Golkar enten. Itu masalah siasah. Jangan sampai membuat umat Islam berpecah belah. Silakan. Mau milih Presiden Pak Jokowi, silakan. Mau milih ke Pak Prabowo, silakan. Saya nyontohkannya yang dulu. Nah, kalau yang di sini jangan dicontohin dulu. Silakan saja. Sing penting lun. Masalah mazhab sebetulnya satu. Kita di pesantren itu puncaknya nanti ada namanya Mizanul Kubro. Ada kitab Bidayatul Mujtahid. Itu 4 madhab disarung disebutkan di situ. Alhamdulillah saya punya sanadnya. Akhirnya wasababu ikhtilafihim. Kenapa mereka itu berselisih? Semuanya berdasarkan hadis. Ada berdasarkan ayat. Misalnya yang paling mudah, aula mastumun nisa. Atau kamu menyentuh istri, ya istri. Nah, menurut Imam Malik, menyentuh 17 tahun ke atas, ngertos Bu? Nah Imam Syafi'i enggak, dohirnya menyentuh itu ya demek, angger demek batal, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik enggak, demek ora batal sing 17 tahun ke atas. Tapi kan ayatnya sama, aula mastumun nisa. Nah seharusnya masalah mazhab tidak perlu membuat kita berpecah belah. Asobia, semuanya sama kok. Allah ngendika manusia ini semuanya berasal dari Nabi Adam. Loh, Rasulullah di Haji Wada, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita kalian semua itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Enten sing saking mas. Loh, guru kula nate ngenten. Kowe ngerti apa ora Yasa? Nek kowe iki sangka lemah. Apa buktine? Ora ono sing iso jawab. Lah, apa coba? Nah, bolot aduh. Coba nek Yasa dadal, kulitmu mbok kenek iki, metune apa? Bolot to, mboten mas to? Loh, inna akramakum indallahi lho kan penak nek ngenten iki. Wis kono madhabe apa? Nah bangsane apa? Terserah. Itu sudah ketentuan Allah. Nah yang keempat tadi, kadang-kadang kita merasa pendapat kita paling benar. Imam Syafi'i tokoh kita aja mengatakan, nah kurang lebih ngeten, pendapat saya ini benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat yang lain salah tapi mengandung kebenaran. Coba hebatnya semacam itu. Nah itulah namanya apa? Nah sekarang saya lompati. Kalau jamaah tadi udah paham ya, dari Ustaz Hai tadi ya. Nah, sekarang rahmat. Rahmat itu apa? Loh, tinggal 5 menit ya. Nah, rahmat itu didefinisikan oleh tafsir Al-Maraghi. Nah, adalah keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain. Itu namanya rahmat. Loh. Jadi sekali lagi definisi rahmat adalah keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Malah kemudian disempurnakan lagi definisinya dengan tidak mengharap kebaikan tadi kembali kepada dirinya. Itulah namanya rahmat. Jadi misalnya saya melihat Ustadz Sakuri mau jatuh ke selokan, mesti tak tarik, tak ingatkan. Nah, karena saya ingin beliau tidak jatuh ke selokan tadi. Selokan tahu ya? Nah itu. Saya melihat anak saya, misalnya gitu. Dia mau makan kotoran, saya ingatkan, jangan. Karena apa? Saya punya rasa rahmat. Coba kalau ini jadi, Masya Allah. Dia dihayati betul. Melihat orang lain, itu kita mesti ingin berbuat baik. Mboten ngelei, ngerti ngelei? Loh, mboten ngelei mboten. Nah,
tidak menjelekkan. Melihat organisasi sana kurang baik, ayo diperbaiki. Melihat partai sana kurang, ayo diperbaiki. Keinginan yang dipikirkan itu baik terus. Loh, pamane ini Rahmat muncul, wah nek kampanye jadi penak. Pamane kula calon presiden, saingan kula misalnya Pak Agus. Saudara-saudara semuanya, jangan memilih saya ya. Pilihlah Pak Agus Sudarmaji. Coba kalau gitu. Hebat apa enggak tuh? Nah, Pak Agus juga gitu. Jangan milih saya ya. Milih Ustadz Yasa saja. Loh, coba kalau gitu. Penak nemu boten gitu-gitu. Ora ono sing teko. Tapi itulah rahmat. Lah, jadi melihat orang lain kepengen berbuat baik, maka kemudian selanjutnya rahmat. Beliau menyatakan Allah menggambarkan rahmat itu pada ibu-ibu, yaitu apa? Rahim. Maka yang punya rahim sinten Bu? Ibu-ibu toh? Loh. Maka ibu-ibu ketika rahimnya ada isinya, mesti yang dipikirkan adalah bagaimana kebaikan yang ada dalam perut saya. Mbok sing ibune rekoso kaya ngopo ra tau mikir awake. Sing dipikir namung bagaimana janin saya. Lah itu. Itulah rahmat. Senajannya wek terus nggih. Nek lekasan kan ngoten. Ora apa-apa. Yang penting janin saya baik. Karena apa? Ibu punya sifat rahmat. Loh. Wahnan ala wahnin. Kan gitu bahasa Quran. Nah, kalau hamil makin berat apa makin ringan Bu? Loh sing bapak-bapak rasa jawab orang rasake. Loh. Wis umur 9 sasi, wah wis rapena kabeh. Turu miring rapena. Nglekar rapena, ngerti nglekar? Telentang. Loh. Ngiwo rapena, nengen rapena, nglekar rapena, mengkurep ra iso. Tetapi enggak pernah mikir janin. Enggak pernah nanti kamu lahir. Dulu kamu tak kandung 9 gantian. Enggak pernah mikir. Itulah rahmat. Jadi kalau kita berahmat itu berbuat baik pada orang lain dengan tidak menggantikan, tidak memikirkan kebaikan tadi kembali pada diri kita. Nah, ini lagi hebat. Lil alamin, kepada alam semesta. Memang itu tugas Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka mari kita selalu berbuat baik kepada alam semesta ini. Alam itu apa? Loh, ini juga kadang-kadang ditanyakan oleh guru-guru akidah tauhid dulu, ditanya, "Ma huwal alam?" Pada bingung murid-murid ya, wong dereng nanti ngaji Aqidatul Awam kan? Gurunya yang nyoba napa Bu? Alam napa Bu? Apa itu alam? Kurang rita? Lah, alam sekitar ini. Nah, ada Allah loh sekitar ini. Loh, alam itu didefinisikan. Ilmu mantik ini Masya Allah. Dengan 2 kata, tapi sudah jamek dan manik. Apa alam? Masiwallah huwal alam. No. Selain Allah itulah apa? Alam. Oleh karena itu mari kita berbuat baik pada mereka. Apalagi kita manusia. Ukhuwah kita dengan sama manusia ini hendaknya betul-betul kita perkuat. Dan kemudian juga kepada yang lain. Sehingga betul-betul turun rahmat. Nah, supaya turun rahmat apa? Itu di atas kalimat jamaah. Mboten saking kula sing ngomong. Ning Rasulullah sing ngendika al jamaatu wal furqatu. Nah, dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat tadi, kebaikan tadi seperti kita saat ini, dan berpecah belah hanya akan mendatangkan azab. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan syariah berjamaah ini, yaitu kehidupan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, sehingga turun rahmat bagi semesta alam. Amin ya robbal alamin. Cekap semanten nggih. Pas niki kula Pak meniti. Nah, monggo sareng-sareng saderengipun kita ndonga kita waos surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki Fatihah kagem donga. Nah, kados ingkang dipun nindakaken dening Bapak Wakil saking Kepala Desa kula wau masjid. Nah, mugi-mugi kemawon ginjang kita taklim masjidnya langkung sae nggih. Nah, pramila punika niki kedah dipun hancuraken. Ning sak sampunipun dipun apa? Bangun. Lah, pramila punika kula paringi modal. Ana sini lagi. Nah, kula nate lho teng Nigeria. Niku ya nggawa dit ade. Nigeria ngertos Nigeria, Pak. Nigeria tuh Afrika sana. Lagi bangun. Saya nggak punya apa nih panitia. Yang penting rok sama liah fakot. Modal aja lah. Ya udah saya punya berapa $100 tak kasih. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk, dan alhamdulillah katanya sekarang sudah jadi. Nah, sekarang saya di kantong saya. Nah, ini saya kasih 100.000. Tak kasih panitia ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti dilanjutkan ya. Nah, amin amin ya. Untuk itu mari kita baca. Ini modalnya ya. Mudah-mudahan nanti ya. Dan betul ini ya, Pak. Nanti Pak Subianto tadi mana yang nih? Bapaknya. Bapak, pripun Pak? Angsal nampen batan dibangun. Insya Allah no angsal ya. Pramila monggo kita mau sepindah malih Al-Fatihah kagem masjid punika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi 'alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yansuruna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma yassir lana umurana umurul haqqi wahdina ila sawa'is sirat. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dzanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laqridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup tes. Kalau nggak bisa jawab, dilanjutkan pengajiannya. Nah, rukunnya syukur ada berapa? Ada berapa? Nah, berarti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.